konstruksinya seperti apa nih untuk membuat analisa kriminal dulu. Harus jelas kasusnya yang berkaitan dengan ex Jampitsus ini. Kasus tindak pidana korupsi ini lebih mudah daripada mengungkap kasus copet, Pak. KPK harus segera turun. Lebih bagus Badan Intelijen Negara itu dirubah jadi Badan Investigasi Negara seperti FBI. Pengiriman nikel ke Cina itu nggak ada yang nyentuh, kejaksaan nggak ada, kepolisian nggak ada, KPK nggak berani. Sekarang saya mau dikortas tipikorkan gitu. Pasti ini gara-gara saya membicarakan kasusnya Pak Febri ini. Ya kan saya hadapi, saya tidak korupsi. Kalau ini mau dibuka secara free and fair, Komisi 3 DPR, pansus saja. Dipublikasi seperti Bank Senturi. Supaya masyarakat tahu ada masalah apa sebenarnya. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Teman-teman sekalian, ini istimewa sekali ya. Hari ini kita sudah hadir bersama. Ini seorang sosok tokoh gitu ya. Tokoh dari Bayangkara nih. Iya. Bayangkara gitu ya. Ini kalau soal integritas kita tidak ragukan lagi ya begitu. Jadi beliau ini adalah Pak Ugro, Komisaris Jenderal Pak Ugro Seno, Wakapolri 2013-2014. Jadi luar biasa, orang yang pernah membesarkan Bayangkara sekaligus dibesarkan di Bayangkara gitu ya. Bersama beliau ini kita akan bahas berkaitan soal ini saya menyebut drama konyol gitu ya. Penanganan kasus Febri Ardiansah yang sekarang ini masih sangat misterius, terus menjadi misterius bahkan semakin tidak jelas dan kemungkinan akan hilang gitu ya. Terima kasih Pak Ugro sudah hadir di studio kami gitu ya. Terima kasih Pak Sam. Pak Ugro, kita langsung saja ke inti persoalannya dan mungkin pertanyaan saya pertama ini agak personal Pak. Ya. Ini soal orang yang lama di Bayangkara gitu ya, karir lalu kemudian saya sebut tadi membesarkan dan dibesarkan di sana gitu ya. Kira-kira seperti apa perasaan kebatinan Pak Ugro melihat kasus ini gitu loh, karena netizen menyebut gini Pak, ada sesuatu yang terjadi. Jadi ini bukan lagi mengusik kewarasan kita ya gitu ya, bukan lagi mengusik ya, istilah akal saya kita, tapi kemudian dalam posisi netizen itu melihat bahwa ini memang meruntuhkan kewarasan kita, karena ilmu hukum sepertinya tidak terjadi di situ gitu ya. Ini yang kemudian semakin melihat bahwa ada sesuatu yang harus kita cermati bersama gitu. Pak Ugro, kira-kira gimana nih apa sebenarnya terjadi di kasus ini? Ya, saya dalam peristiwa kaitan yang menyangkut Pak mantan Jampitsus ya. Jampitsus. Ya. Ya sudah mantan, sudah mundur dia. Ya, jadi mengundurkan diri ya beliau ya. Mengundurkan diri. Jadi ini tidak pasti ada kaitan dengan proses penetapan tersangka, kemudian penahanan, apakah disertai penangkap tidak, tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan Badan Gizi Nasional. Oh, kita yang mau proyek besar itu ya. MBG. Ya, di situ. Jadi peristiwa berkaitan dengan Badan Gizi Nasional ini kan ada suatu rangkaiannya, gerbongnya kan ada nih. Iya. Gitu. Itu yang awal Juni waktu penangkapan, kemudian menyangkut masalah ada tersangka lagi berkaitan dengan ompreng itu kan? Iya. Ya kan? Nah, yang breaching itu ya, polisi aktif gitu. Betul. Jadi menyangkut ada purnawirawan TNI dan Polri juga, ada yang dari masyarakat biasa, dan juga ada dari polisi yang aktif juga di situ. Nah, saya melihat di sini karena ini dugaan tidak pidana korupsi itu kan harus dianggap sebagai yang pertama extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Kemudian ini juga konspirasi crime, berarti pelakunya lebih dari satu. Jadi tidak bisa dibikin ini laporan polisi pertama, ini nanti ada laporan polisi kedua berkaitan kebagian lagi atau dengan omprengnya, ada laporan ini polisi berikutnya yang kaitan bagian dengan MBG atau SPBG-nya, ya kan? Masalah di bagian ini kan cukup banyak yang berkaitan dengan surat izin, SPPG, ya kan? Yang sering kita di media yang kita dengarkan. Menjual titik koordinat apa semua itu gitu. Iya, yang satu surat katanya hampir 90 juta. Iya. 5 surat 450 juta. Kan dari situ harusnya Intel Kejaksaan Agung atau Intel Polri atau KPK harusnya kan sudah melihat ini ada suatu dugaan tidak pidana korupsi. Seharusnya kan dicegah dari awal bisa nih. Nah,
kembali ke persoalan pokok ini yang kaitan dengan penangkapan Direktur Utama atau Kepala BGN Pak Dadan itu. Iya. Kemudian kan ada surat dari Kejaksaan Agung, ya, yang mengatakan untuk mengadakan pengumpulan bahan-bahan keterangan berkaitan dengan SPPG, MPG. Ya, dan itu surat ditujukan ke seluruh daerah. Ke gitu. seluruh kejaksaan di seluruh Indonesia, ya kan? Iya. Nah itu kalau saya tanggal 3 atau 3 Juni. 3 Juni ya. 3 Juni. Nah, kemudian terjadilah proses penggeledahan kediaman Pak Jampitsus waktu itu, ya kan? Nah, tanggal 10 itu Juni ya. Iya. Tanggal 10. Oh, sorry Pak, jadi kan 3 Juni 3 Kepala Juni, BGN kan ditangkap tuh. Iya, tanggal 3 Juni kemudian Kepala tanggal 15 Juni Jaksa Agung kirim surat. Nah, Kejaksaan Agung kirim surat ke seluruh kejaksaan Indonesia untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti berkaitan dengan SPBG atau MBG. Oke. Ya kan? Nah, itu bulan Juni, ya kan? Nah, setelah itu pada awal Juli tanggal 10 terjadilah penggeledahan. Ya kan? Nah, seharusnya proses penggeledahan ini mulai terjadi krusialnya kan di situ. Untuk 1 minggu setelah ada Brigjen ditetapkan juga tersangka. Iya, harusnya kan untuk langsung penggeledahan ini kan menurut hukum acara pidana tidak bisa dilakukan seperti itu. Oh. Kalau ada laporan informasi misalnya berkaitan tidak pidana korupsi, dugaan tidak pidana korupsi, kan harus dituangkan dalam bentuk laporan polisi dulu. Laporan polisi model A biasanya. Ya kan? Nah, jadi setelah dibikin laporan baru dilakukan penyelidikan. Kalau ada laporan informasi sudah dilakukan penyelidikan dan sudah dibuat laporan polisi, ya kan? Berarti diterbitkan surat perintah penyidikan atau dikenal orang sprindik. Oke. Ya kan? Nah, sprindik ini menurut hukum acara pidana dalam waktu 7 hari harus diberikan kepada kejaksaan. Oh, SPDP dari ini ya. Surat pemberitaan dimulai penyidikan atau SPDP itu diberikan kepada kejaksaan. SPDP dari Polda, dari Polda atau dari Barreskrim yang Kortas Tipikor. Oke. Ya. Itu setelah ada sprindik 7 hari, 1 minggu harus jaksa harus tahu ada SPDP. Surat itu tidak ada, Pak ya? Ya kalau kita lihat urut waktunya kan ini mepet sekali. Ya kan? Nah, setelah ada surat perintah dimulai penyidikan dikirim pada jaksa, ya kan? Kemudian jaksa akan melaksanakan koordinasi. Itu pun diatur di KUHP Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 ini. KUHP baru. Ya kan? Jadi dari awal kalau ada penyidikan itu jaksa sekarang sudah mengetahui. Ya. Ya kan? Nah, apakah proses ini dilakukan? Nah, setelah diberitahu SPDP baru dilakukan tambahan-tambahan penyelidikan, pemanggilan saksi. Ini peristiwanya konstruksinya seperti apa nih? Untuk membuat analisa kriminal dulu. Ya, karena yang kita tahu kan tiba-tiba ada penggeledahan. Nah, di situ bukan OTT. Iya, ini proses ini harus jelas. Jadi seperti gini, Pak. Pada saat saya menangani satu perampokan, ada pembunuhan anggota BRIMOB di Sumatera Utara. Ya kan? Itu waktu 43 hari saya bisa ungkap. Tapi saya berangkat dari mana? Saya ajak bicara seluruh reserse, pangkatnya apapun silahkan lah. Tapi saya ingin pemikiran. Kalau kasus perampokan Bank CIMB ini bisa terungkap dan bisa kita menemukan pelakunya, barang bukti apa nanti di sidang pengadilan? Uang jelas nggak ada. Saksi nggak ada yang melihat karena semuanya stres waktu itu. Pajak mereka ditutup semua. Nomor plat sepeda motor palsu. Nah, barang bukti yang bisa ditemukan harus ada senjata api milik anggota BRIMOB yang mereka tembak mati dan mereka rampas. Kalau senjata api itu tidak ditemukan, kita tidak bisa mengatakan mereka pelaku perampokan. Nah, sama dengan ini, kasusnya yang berkaitan dengan ex Jampitsus ini. Ini kira-kira konstruksi perkaranya seperti apa? Nah, kalau sudah didapatkan informasi banyak, ada pemanggilan saksi dan sebagainya, ya nggak usah ke media dulu lah. Kan ini silent dulu supaya tidak ribut gitu ya. Nah, baru ditentukan barang bukti apa yang perlu dicari nanti. Gitu loh. Nah, kemudian langsung diambil langkah gelar dulu, gelar perkaranya dulu, laporan dari para penyelidik kepada penyidik. Nah, ditentukan siapa tersangkanya nih. Itu pertama ditentukan siapa tersangkanya.
Dari hasil penyelidikan itu? Iya. Nah, setelah menetapkan tersangka menurut pasal 90 dan 91 Hukum Acara Pidana, itu penyidik di KUHP loh, penyidik bisa penyidik kan sekarang ada 3. Penyidik Polri ada, penyidik PPNS ada, penyidik tertentu ada. Nah, setelah ditetapkan tersangka, tetap semua penyidik yang menangani kasus misalnya korupsi itu menempatkan tersangka pada azas praduga tak bersalah. Jangan menyatakan tersangka itu praduga bersalah. Itu aturan hukum acara pidana. Okay. Nah kan, setelah ditetapkan tersangka, sudah ketahuan kita mau cari barang bukti apa, alat bukti apa. Nah, baru dilakukan misalnya pemanggilan saksi yang bersangkutan nih. Penetapan tersangka kan harus diberitahukan kepada tersangka 1 hari setelah ditetapkan jadi tersangka. Jadi kalau ditetapkan tersangka misalnya hari Kamis nih, hari Jumat tersangka sudah mengetahui, sudah dapat surat tentang penetapan sebagai tersangka 1 hari. Nah, setelah ditetapkan tersangka, diundang, dipanggil, diperiksa. Tapi kan yang, sorry, saya potong Pak Ugro. Ini kan posisinya penggeledahan itu kan 10. Loh, iya, makanya ini proses tadi kan penetapan tersangkanya ada nggak? Kapan penetapan tersangka? Tersangka diumumkan nanti di hari Sabtu. Berarti setelah penggeledahan. Nah, seharusnya di awal. Sekarang orang penyidik. Artinya kalau kita bicara teknis, prosedural. Iya, penyidik siapapun saya katakan, mau menangkap, mau menggeledah, mau menyita, kan sudah ketahuan tindak pidananya apa, tersangkanya siapa, rumahnya di mana, alamat yang diduga, alamat tersangka loh, diduga aja bisa. Nah, baru minta surat izin dari ketua pengadilan untuk mengadakan penggeledahan penyitaan. Nah, pada saat minta surat izin penggeledahan dan penyitaan, itu harus dijelaskan uraian sedikit perkaranya apa, dan yang akan disita itu, yang digeledah itu nanti yang dicari ini habisnya. Artinya prinsipnya Pak, tidak boleh ada penggeledahan sebelum status yang bersangkutan jelas. Ya nggak bisa nanti. Ya kan, misalnya contoh kalau kasus pembunuhan, tersangka udah kabur dan sebagainya. Sekarang yang mau digeledah di mana? Rumah tersangka belum ketahuan, alamat tersangka nggak ketahuan. Tapi kan analisa TKP bisa bicara nanti. Kalau ada saksi ya saksi. Kalau nggak ada saksi, ya ini butuh ilmu yang tinggi untuk bisa ngungkap. Seperti kasus saya katakan perampokan pembunuhan, saksi tidak ada, ya kan? Barang bukti tidak ada. Ya kita bisa menganalisa. Ini bisa membuktikan adalah senjata M16 milik anggota BRIMOB yang mereka rampas. Nah, sekarang kalau misalnya seperti korupsi ini kan mudah membuktikannya. Kasus tindak pidana korupsi ini lebih mudah daripada mengungkap kasus copet, Pak. Oke. Di situ. Nah, setelah ditetapkan tersangka, minta izin pengadilan, penggeledahan dan menyita, baru dilakukan penggeledahan. Penggeledahan tidak bisa semua yang ada di rumah tersangka diambil semua, nggak bisa. Apa yang ada kaitan dengan tindak pidana? Kalau menyita barang atau benda yang tidak ada kaitan dengan tindak pidana, itu nanti bisa di pra-peradilan, pasal 158 Hukum Acara Pidana yang baru. Itu kenapa? Bisa dianggap mengambil barang yang tidak bersih. Makanya saya koreksi nih, kadang-kadang KPK kalau mau mengadakan penggeledahan penyitaan, bawa koper kosong, Pak. Ada 5, 10 atau berapa, ya kan? Itu sebetulnya menggeledah seperti itu, kemudian ada media. Itu kan berarti menggunakan asas praduga bersalah. Berarti motivasi penggeledahan selama ini lebih banyak pada entertain sebenarnya. Loh, iya, harusnya kan ini KUHP baru, mumpung KUHP baru nih, Hukum Acara Pidana yang baru, ya laksanakan dengan murni dan konsekuen. Sudah dibikin Hukum Acara Pidana yang baru, tapi masih menggunakan pola Hukum Acara Pidana lama. Nah, setelah penggeledahan, barang-barang diambil, dipublikasi. Nah, makanya terjadi peristiwa ini yang hari Jumat penggeledahan itu kan, akhirnya Presiden pusing. Ya kan? Dipanggil hari Jumat. Sabtu malam ini dipanggil, tanggal 11 ya? 11. Nah, setelah dipanggil, terjadilah apa yang kita rasakan sekarang. Ya kan? Ada pelimpahan berkas ke Kejaksaan Agung. Kemudian ada surat dari Kejaksaan membatalkan surat tanggal 15 Juni tadi. Nah, itu lagi. Betul. Ini kan dari situ semua. Semua itu kan hasil arahan Bapak Presiden supaya tidak gaduh lah kira-kira gitu. Nah, Presiden udah pusing. Udah, kembalikan posisi awal, tarik back azimuth. Kalau kita main peta kompas itu back azimuth, Pak Kamal, di situ. Artinya kan Pak Ugro mau menyebut bahwa sebenarnya, saya mau kembali dulu di awal gitu ya. Kalau kita lihat rangkaiannya, berarti kan sebenarnya Pak Ugro ingin memberi kesimpulan awal bahwa kasus penggeledahan yang dilakukan oleh
Polri gitu ya, Kortas Tipikor itu sesungguhnya berkaitan dengan kasus MBG. Itu secara tersurat dan tersirat bukannya BGN menangkap BGN. Iya, BGN. Badan itu Gizi Nasional. Iya, yang kemudian proyeknya sebenarnya makan gizi gratis itu kan di situ. Iya. Jadi dari hulu ke hilir BGN. Iya. Ada pengadaan-pengadaan di sini. Iya. Kemudian ada muncul SPPG. Iya, Ya kan? Baru dapur-dapur tadi kan dilaksanakan. Nah, ini kan pembuktiannya mudah. Makanya saya bilang dalam kasus BGN satu laporan polisi atau laporan kejadian. Kalau kejaksaan nggak tahu laporan kejadian atau apa seperti apa, harusnya kan laporan polisi ini. Itu tidak bisa nanti di-split dulu. Berkas BGN sendiri, berkas pengadaan ompreng sendiri, berkas SPPG sendiri nggak bisa. Itu pasti pasal 55 KUHP yang lama loh ya. Penyertaan itu harus masuk di dalam korupsi. Gitu. Pasal 55 itu? Ya kalau KUHP yang lama, atau bukan KUHP lama ya, KUHP yang lama itu 55, 56 tuh. Penyertaan itu KUHP Pak, KUHP yang lama, penyertaan. Iya, yang saya maksud tadi gini Pak Ugro, sorry saya mau potong nih. Dalam posisi kalau kita lihat ada relasi itu, ini kan sebenarnya mengkonfirmasi simpulan-simpulan yang dibuat oleh publik selama ini bahwa ternyata ini tidak murni penegakan hukum saja. Ini sebenarnya ada ketersinggungan saling rebutan lapak. Ada ketersinggungan yang di sini lalu kemudian sini kan di satu sisi misalnya tadi disebut Kejagung lagi gesit membongkar dugaan korupsi di BGN gitu ya. Lalu kemudian akhirnya mereka posisi untuk kemudian bermanuver dan terjadilah yang situasi sekarang gitu ya. Rangkaiannya dari situ. Ini sudah bisa dibaca secara jelas dengan kasat mata. Gitu loh. Kenapa? Muncul terakhir tanggal 11 juga ada surat dari Kejaksaan Agung kepada Kejaksaan seluruh Indonesia agar menghentikan penyidikan-penyidikan yang berkaitan dengan barter itu Pak ya. SPPG tadi. Jadi artinya barter udahlah kita sama-sama gitu. Itu kan sebenarnya juga lagi-lagi mengkonfirmasi bahwa proses penyelesaian dalam kasus ini kan hanya bukan dari sisi pendekatan hukum sebenarnya gitu kan. Tapi ini kan saya agak kasar menggunakan istilah Pak Guru. Apakah ini diselesaikan secara adab para mafia gitu loh? Karena ada istilahnya netizen menyebut itu. Karena kan posisinya adalah kita lihat nih. Ada sebenarnya ya sekaligus saya konfirmasi ke Pak Ugro kan pertemuan di 10 Juli mereka di penggerebekan lalu kemudian besoknya ada dipanggil ke Presiden lalu kemudian kan dia sebelumnya itu kan ada pertemuan Pak. Iya. Ada intervensi lah atau ada upaya untuk menangani kasus ini terlibat masuk ada DPR. Ada ya beberapa para pejabat lah termasuk KPK juga apa semua. Kan sejatinya kalau tadi Pak Ugro menyebut prosedurnya baik maka sesungguhnya kan harusnya ini berjalan secara baik saja, normal saja. Tapi kan ternyata tiba-tiba diserahkan ke Kejagung yang kita tidak kenal istilah itu di KUHP juga kan sebelum ada P21. Oh nggak ada, prima. Apakah itu karena dia sadar prosedur dari awal juga cacat oleh Polri sampai kemudian dia menjadi kan awalnya begitu gagah gitu kan, mengumumkan sudah tersangka tiba-tiba jadi kalau istilahnya Bang Petrus kan ayam sayur gitu. Jadi seharusnya KPK bermain di sini, bukan bermain yang negatif ya. Mulai bekerja juga di sini untuk supervisi. Bagaimana penanganannya? KPK harus segera turun. Jadi sekarang ini kan dalam satu penyidikan tidak pidana korupsi di Indonesia kan ada 3 lembaga. Kejaksaan Agung atau Kejaksaan, yang kedua Polri, yang ketiga KPK. Loh, ini dulu lahir KPK itu karena dianggap penyidik kejaksaan dan kepolisian tidak mampu menangani tindak pidana korupsi. Dibikin KPK. Jadi sekarang ketiga lembaga ini bersaing. Ya kan? KPK cuma menangani OTT bupati. Ya, OTT kan pekerjaan yang mudah bagi saya juga. Bukan hal sulit. Ya kan? Ini misalnya saya sebagai KPK nih, saya hubungi wakil bupati, wakil wali kota. Kamu mau jadi bupati atau wali kota nggak? Oh iya. Ya, kasih bocoran saya ini nomor HP saya. Tangkap udah Pak, selesai. Itu pekerjaan yang mudah. Langsung dapat jabatan baru. Itu bukan hal yang sulit bagi saya seperti itu. Nah, makanya ini pemerintah dengan DPR perlu bicara lagi nih. Siapa yang mau dikuatkan penyidik tunggal korupsi siapa? Jangan lagi ada 3 seperti ini. Apakah tetap akan KPK? Apakah Polri? Kalau Polri KPK juga dibubarkan? Atau Kejaksaan Agung? Tinggal dipilih aja. Tapi kalau misalnya ketiga-tiganya ini sudah sulit ya, seperti contoh KPK sekarang dalam penyidikan tidak pidana korupsi, saya nggak tahu kalau Kejaksaan Agung ya. Kalau di polisi sama, undangan klarifikasi. Ya sekarang itu lagi tren istilah undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi nggak diatur di hukum acara pidana Pak.
Kalau kita polisi itu harus bisa nyamar. Nyamarnya bagaimana? Ya, nyamarnya benar-benar jangan nyamarnya harus pakai rambut gondrong, Pak. Sekarang kalau nyamar ya rambutnya cepat. Tampilan yang bersih, cakep gitu kan, untuk cari informasi. Nyamar jadi supir di situ, ya kan bisa nih. Nyamar jadi satpam di situ. Nyamarnya seperti itu. Nah, ini yang harusnya nanti dibicarakan kembali. Jadi kalau pemikiran pribadi saya, kalau misalnya 3 lembaga penanganan korupsi ini memang sudah saling sikut, saling senggol nih, kalau pemerintah dan DPR legislatif nggak bisa menentukan, saya mohon maaf nih, saya melihat intelijen di Indonesia ini kan cukup banyak, Pak. Kejaksaan punya Jamintel, polisi punya Kabintelkam, ya kan? Kemudian TNI juga punya BAIS. Di KPK juga ada, Pak. Nah, lebih bagus Badan Intelijen Negara itu dirubah jadi Badan Investigasi Negara seperti FBI. Oh, tapi yang di situ optimal satu institusi. Yang berkaitan dengan misalnya yang dulu pernah ribut itu pengiriman nikel ke Cina itu. Nggak ada yang nyentuh, kejaksaan nggak ada, kepolisian nggak ada, KPK nggak berani. Nah, yang di Badan Investigasi Negara bukan Badan Intelijen Negara lagi, ya kan? Sekarang kan dipimpin sama Pak Herindra itu, ya kan? Nah, itu nanti bisa merekrut yang usia bisa sampai 80, 90 nggak apa-apa, otaknya dipakai. Dan itu ngambil keputusannya harus jelas. Kalau sekarang kan Badan Intelijen Negara. Iya. Jadi Badan Investigasi Negara, jadi seperti FBI. Misalnya ada dugaan, misalnya presiden terlibat, nah, bisa diperiksa, gitu loh. Jadi pimpinan-pimpinan di Badan Investigasi Negara tadi bukan lagi dipilih melalui DPR lagi, itu struktural aja. Gitu loh. Berarti dia sama dengan kepolisian, dia menjadi struktural gitu. Iya, tapi di situ Purnawirawan Polri ya, misalnya bisa usia 80 di situ. TNI bisa. Yang punya pengalaman. Terus dari kejaksaan bisa punya pengalaman situ. Bea Cukai bisa. BPK bisa, BPKB bisa. Advokat juga bisa. Dan itu bisa dibiayai penuh, bisa langsung membentuk penyelidik yang handal, bisa sampai ke luar negeri, Pak. Melacak harta-harta di situ. Ini kalau mau ideal loh ya. Tapi pemikiran saya aja, mohon maaf. Tapi itu menarik, Pak. Karena kan dalam posisi kalau kita ingat masalah ini agak keluar sedikit nih. Kalau kita ingat tahun-tahun kemarin ketika mendekati Pilpres itu kan menarik tuh. Salah satu yang disorot digunakan sebagai alat politik itu kan sesungguhnya adalah Badan Intelijen Negara. Karena kan ada pidato tuh pada saat itu kan dari Pak Jokowi sebagai presiden pada saat itu kan. Kami sudah tahu gitu kan, itu dianggapkan semacam teror tuh gitu pada saat itu gitu loh. Nah, kalau itu menurut saya menarik gagasannya. Jadi pimpinan di Badan Investigasi Negara ini itu kolektif kolegial aja. Jadi yang menentukan di situ. Gitu loh. Nah, penyidik sekarang di KUHP udah ada 3, penyidik Polri, penyidik PPNS sama penyidik tertentu. Nah, yang Badan Investigasi Negara ini akan menjadi penyidik tertentu sama aja. Polisi bisa masuk di situ, tapi ketat di situ. Jangan macam-macam di situ. Makan di luar seperti KPK zaman dulu, harus bayar sendiri, nggak boleh dibayari orang seperti itu. Itu dulu, Pak. Kalau sekarang ini malah. Tapi itu kenangan lah gitu ya. Saya kembali ke kasus Febri ini, Pak. Pada posisinya kan tadi menyebut saya mengistilahkan ada institusi situ Kejagung gitu ya. Ada Polri gitu, lalu kemudian ada KPK. Ada DPR situ yang selalu berpidato bahwa kita melakukan upaya maksimal memonitoring kasus Febri. Kan itu selalu statementnya semua. Bahkan Komisi 3 kan sangat berapi-api gitu ya. Tapi kan pada saat bersamaan justru kasus Febri kan hilang nih. Yang tersangka, nah itu sekaligus ya. Pernah diumumkan tersangka di Polri di tanggal 11 itu. Lalu kemudian pada saat bersamaan justru saya mau terpaksa menggunakan istilah dianulir oleh Kejagung gitu loh. Karena kemudian terbit sprindik gitu kan. Cuma 3 tuh sprindiknya. Ya makanya jadi kalau resmi dianulir belum ya. Tapi ini kan kejaksaan juga akan mulai dari mana? Ya kan barang bukti ini sekarang sah nggak kalau misalnya pemilik barang katakanlah Pak Febri lah. Saya nggak melihat Pak Febri itu siapa, masyarakat biasa lah, karena samalah kedudukan di depan hukum ini kan sama. Kita letakkan pada posisi prosedur hukumnya gitu. Prosedur aja. Nah, kalau misalnya gugat pra peradilan, yang digugatkan waktu itu yang mengadakan penggeledahan penyitaan kan penyidik dari Kortas Tipikor nih. Nah, yang digugat penyidik Polri tadi. Terus hakim pra peradilan, hakim tunggal menyatakan penggeledahan penyitaan tidak sah.
Pak Febri sekarang sudah mengundurkan diri. Iya. Nah, berarti kan tidak terbukti di situ. Membuktikan itu gimana? Perkara pidana utuhnya belum sampai sekarang kita nggak dapat penjelasan dari entah dari penyidik Polri atau dari Kejaksaan Agung. Sebetulnya ada peristiwa pidana apa sih di sini? Kalau Jaksa Agung menerbitkan 3 sprindik baru itu kan ada soal Krakatau Steel, lalu kemudian ada Asabri gitu kan? Iya. Lalu kemudian satu yang itu ya batu bara atau apa tuh? Iya. Itu kan di situ posisinya. Nah, kalau hanya dikaitkan gitu, kalau dugaan misalnya ada penggelapan barang bukti, itu kan internal Kejaksaan Agung bisa melakukan obstruction of justice terhadap anak buahnya yang melakukan hal seperti itu. Kan dia punya jam intel, punya jamwas. Ada jamwas, ada jam intel. Jam intel, jamwas gitu ya. Kalau penyidik Polri melakukan seperti itu kan ada propam, ada wasidik. Jadi jangan lintas instansi saling sikut sepertinya kan akhirnya jadi masyarakat menilainya ya macam-macam lah. Ada Pak Mahfud MD mengatakan juga seperti itu dan sebagainya. Dan ini kan jadi bahan diskusi masyarakat yang kurang bagus. Kasihan, kembali lagi kasihan Presiden. Kalau ini kan faktanya Pak Ugro kan sebenarnya bahwa Febri awalnya ditetapkan tersangka di Kortas Tipikor gitu ya. Lalu kemudian pada saat bersamaan itu saya menggunakan istilah tadi dianulir oleh Kejagung menerbitkan kemudian sprindik baru. 3 sprindik. Apakah memang dibenarkan untuk dari sisi KUHAP nih Pak, sebenarnya bisa tidak dihukum atau waktu Bapak ini ada tidak Presiden untuk kemudian hasil dari Polda ini kepolisian yang sementara berproses bisa kemudian tiba-tiba dianulir oleh Kejagung gitu loh? Ya sama sebenarnya kalau posisi dalam hukum acara pidana kan di situ diatur ada penyidik, jaksa, kemudian pengadilan, hakim, ya kan? Nah ini pelimpahan dalam rangka pelimpahan tahap 1 atau kita kembali ke persoalan tadi Pak ya? Kan di luar KUHAP. Iya. Kenapa dilimpahkan pada Kejaksaan Agung? Seharusnya tetap saja di Kortas Tipikor, tapi Kejaksaan langsung turun info di situ. Kan itu aturan KUHAP-nya seperti itu. Nah sekarang jadi menurut saya tambah ruwet seperti ini. Ya kan? Kok bisa tiba-tiba dilimpahkan, kemudian ada surat dari jaksa kepada seluruh jaksa Indonesia untuk membatalkan itu. Ini ya mohon maaf ini jadi serba sulit. Kepolisian juga sulit. Kejaksaan juga sulit. Ini istilahnya terkunci nih Pak. Iya. Semakin melakukan perbuatan semakin menjadi runyam gitu loh. Iya. Kalau Kejaksaan Agung nanti menghentikan penuntutan, dianggap tidak cukup bukti, kemudian Kejaksaan Agung dicap sama masyarakat, wah main Jaksa Agung itu. Kasihan kan? Melindungi sendiri. Iya, melindungi diri tubuhnya sendiri dia. Seperti itu. Istilahnya kan berkembang sekarang kan jeruk makan jeruk nih. Iya, apakah misalnya muncul pra-peradilan lagi nih. Nanti yang disalahkan siapa kalau pra-peradilan Pak Febri tadi misalnya dimenangkan oleh hakim pra-peradilan misalnya. Atau apakah sebenarnya, ini agak sedikit ini Pak, apakah sebenarnya Kejagung terpaksa mengambil alternatif penerbitan sprindik baru itu salah satu upaya karena melihat bahwa sprindik yang pertama dari Kortas Tipikor itu bermasalah. Untuk mengantisipasi itu atau gimana tuh Pak posisinya? Memang kalau kita melihat seperti ini, mau dibikin sprindik juga bisa dikatakan salah, bisa dikatakan juga tidak salah, ya kan? Terus tidak dibuat sprindik itu juga sebenarnya tidak masalah melanjutkan sprindik yang lama. Karena ini pelimpahan ini ya seharusnya tidak boleh terjadi seperti yang sekarang terjadi ini. Seharusnya KPK langsung turun supervisi, membimbing lah situ. Atau justru memang KPK harus ngambil alih, Pak? Kan kalau kita baca di undang-undang ya narik kepada KPK lebih bagus, seperti itu. Tapi apakah KPK mau menerima misalnya ada kesalahan penyidikan seperti itu? Misalnya ada gugatan pra-peradilan, pasti KPK nunggu gugatan pra-peradilan selesai baru menarik. Dan bisa langsung di take over Pak ya dengan alasan? Ya nggak bisa, itu namanya kan... karena ini kan berproses kan, tidak ada alasan bahwa dia berlarut-larut gitu. Ya nanti abuse of power-nya KPK, dipikir KPK untuk menarik supaya selesai. Ya belum tentu selesai, seperti itu. Karena kan posisinya kan sementara berjalan kan, seandainya dia tertahan di kasusnya ada alasan untuk men-take over gitu ya? Iya, ya pertama dibimbing dulu nih, diarahkan penyidik Kortas Tipikor tapi oleh KPK, penuhi nggak? Ini ada beberapa salah prosedur lah dalam KUHAP yang ditempuh oleh penyidik Kortas Tipikor ini dalam waktu penggeledahan tadi, belum ada penetapan tersangka. Pak Ugro, tolong diklarifikasi saya ini. Saya semakin kemudian mengambil persepsi ya, kesimpulan bahwa memang kasus dugaan korupsi
yang melibatkan menyeret nama Febri Ardiansyah ini sepertinya memang tidak murni penegak hukum. Karena kemudian dalam posisi tertentu ternyata saya gini Pak, ini kan kita tidak pernah mendapatkan informasi. Kalau tadi prosedurnya tidak ada penggeledahan pun cacat gitu ya secara KUHP, lalu kemudian pelimpahan cacat juga. Termasuk sebenarnya kan kasusnya kita belum dapat penjelasan. Apa sih kalau disebut 3 sprindik itu di mana? Apakah dia menerima suap? Ini kan tidak jelas ini, tiba-tiba di ini saja gitu ya posisinya. Saya kemudian ingin mengkonfirmasi ke Pak Ugro, apakah memang sebenarnya kan dalam kasus ini ketika terjadi misteri-misteri drama seperti ini, tiba-tiba kemudian kan itu bergerak Pak, melakukan penelusuran. Oh ternyata ini, sekali lagi saya ingin menggunakan istilah, ini perebutan lapak, ada yang menyebut itu. Ini terjadi pertarungan antar game dan macam-macam gitu ya. Itu agak kasar istilahnya. Tapi yang paling menarik adalah ada lagi sumber kembang Pak. Ternyata memang, kalau misalnya dari Pak Sri itu kan menyebut bahwa sebenarnya selain dari perebutan lapak ini, ternyata memang ada ketersinggungan satu institusi yang ingin kemudian berharap, bukan ketersinggungan, ada keresahan ternyata dalam satu aktor yang selama ini banyak diduga terlibat korupsi dan terancam dengan gerakan Pak Febri ini gitu ya, yang kemudian akhirnya menyebut bahwa sudahlah, kita pangkas saja beliau gitu loh. Salah satu yang disebut itu kan ada relasi dengan geng Solo dan macam-macam gitu loh. Iya, jadi ini kan semua berangkat dari program MBG pemerintah ya, yang diresmikan pelantikan BGN waktu Pak Jokowi masih presiden. Masih ya, Pak Prabowo belum dilantik itu, ya kan? Nah, proses pelantikan kepala lembaga BGN ini, ya kan? Itu kan sudah mengandung dan mengundang perhatian publik nih, mengandung masalah-masalah dan mengundang perhatian publik, ya kan, berkaitan dengan SPPG. Bagi saya, kalau saya katakan, mengapa harus ada lembaga-lembaga negara yang ikut serta dalam membangun SPPG? Ini kan ada uang di situ, ya kan, standar SPPG bagaimana? Nah, sebenarnya seperti apakah Polri atau TNI, ya kan, atau Kejaksaan atau mungkin lembaga negara lainnya, nggak usah terlibat SPP. Jadi kalau Polri kan ada BIMAS, ada program pemerintah Badan Gizi Nasional, kemudian ada SPPG, ada dalam rangka MBG. Nah, BIMAS Polri ini misalnya contoh Polri ini, BIMAS Polri kan dilibatkan, tolong berikan penjelasan kepada masyarakat, ya, penerangan, humas masyarakat, penerangan masyarakat atau Penmas itu bagaimana kalau menjadi SPPG. Berdayakan masyarakatnya. Jangan instansi ikut ambil tadi. Begitu ada masalah, sekarang ribut seperti ini antar instansi. Karena ini akhirnya kan tidak bisa dihindari ada konflik interest dan macam-macam gitu. Makanya kan saya bicara kenapa BIMAS Polri tidak dilibatkan dalam mensosialisasikan SPPG kepada masyarakat, seperti itu. Ya, jadi kalau katakan sekarang dengan Pak Febri ini kan mantan Jampitsus ini kan, saya juga bingung nih. Kira-kira perkara apa yang dituduhkan? Apakah pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang penyidikan tentang tindak pidana korupsi? Atau kaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi juga? Di situ tentang gratifikasinya, ya kan? Sekarang barang bukti yang diambil disita nih, apakah ini barang bukti gratifikasi? Ini barang bukti apa nih? Ya kan seperti itu. Jadi yang disita kemarin yang disita hari tanggal yang ratusan miliar falas 10 itu ya, 10 Juli itu. Akhirnya kan orang spekulasi seperti itu. Jadi ya memang kembali kalau penyidikan ya. Saya katakan dari awal, back azimuth kalau kita main peta kompas itu Pak, itu back azimuth kembali ke titik awal. Ada apa nih? Nah seharusnya dikoreksi dari titik awal ini, seperti itu. Masih bisa, tapi kalau dinyatakan semuanya cacat ya risiko, mau nggak mau kan, kalau di tingkat penyidikan ya ada surat perintah penghentian penyidikan, kalau di tingkat penuntutan ada surat ketetapan penghentian penuntutan seperti itu. Ini dilematis saja bagi saya. Itu kemungkinan bisa terjadi Pak ya? Bisa terjadi. Oke. Karena kan posisi itu tadi kan, kasusnya sendiri belum jelas nih. Iya. Ya sama seperti saya. Saya bicara seperti ini, Pak. Kan saya baru bicara tentang kasusnya kaitan dengan mantan Jampitsus nih. Iya. Tahu kemarin saya dapat panggilan lagi dari Kortas Tipikor, Pak.
Ini sudah mulai netizen. Ini agak kita ini ya. Ada efek gitu loh. Jadi iya, efeknya ke saya. Iya. Saya bicara edukasi kepada publik nih, kaitan dengan Pak mantan Jampitsus nih, ya kan? Tato kemarin siang saya dapat surat undangan klarifikasi ke Kortas Tipikor. Pakai istilah klarifikasi? Iya, dan itu dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi 15 tahun yang lalu. Bayangin, waktu saya kepala lembaga pendidikan. Itu loh. Loh, ini ada apa? Saya kalau memberikan edukasi tentang hukum acara pidana, kok saya dicari-cari dugaan tidak pidana korupsi. Nah, kalau dugaan tidak pidana korupsi waktu saya masih kepala lembaga pendidikan Polri waktu itu, ya, berkaitan dengan hibah tanah di Ciputat, Pak, Sepolwan waktu itu. Oke. Ya kan? Di situ kan diminta oleh Pemda DKI untuk jadi depo MRT. Nah, saya sebagai bagian dari aparat negara, Lebak Bulus nih. Lebak Bulus. Ya kita hibahkan saja, kita nggak minta uang. Itu loh. Nggak minta sesuatu kan sama instansi pemerintah seperti itu. Ya kan? Biasa juga Polri dapat hibah kan dari Pemda gitu loh. Selesai. Iya. Nah, satu lagi. Bahkan tiap tahun dapat. Katanya ada pengadaan lahan pengganti di Lembang. Memang waktu itu, ya ini mohon maaf di luar ya. Memang waktu itu ada hibah dana 121 miliar dari Pemda DKI tahun 2011. Tapi itu ditangani tim, bukan saya sendiri. Iya. Ditangani tim. Nah, saya memberikan arahan kalau bisa tanah itu kan hibah nggak ada masalah, itu masih milik negara juga, BUMN. Kan itu diatur di dalam Undang-Undang Keuangan Negara kan, gitu. Nah, kemudian kalau bisa ini ada dana nih hibah untuk uang kerahiman orang yang rumahnya digusur tadi kan. Oh iya, oke. Istilahnya pernah menggarap tanah ini kan gitu ya. Terus yang pernah tinggal di situ. Kemudian untuk perbaikan sarana prasarana. Nah, saya bilang yang 25 miliar tolong belikan tanah di Lembang. Kan saya pernah sekolah di sana nih, dan saya sebagai kepala lembaga pendidikan, tanah itu nanti dibeli saja, aset milik negara, asetnya Lemdik, asetnya Sespim. Suatu saat kalau ada anggaran, bisa dibangun jembatan. Jadi perwira Sespim itu kalau misalnya mau pulang ke Jakarta, tidak harus lewat depan macet, lewat Lembang. Nah, ini lewat pintu belakang langsung Maribaya, arah Subang, seperti itu. Nah, sekarang itu sudah dibeli oleh Polri dari masyarakat. Ke warga? Ya. Nah, memang itu 25 miliar. Itu dapat, udah pakai appraisal, pakai tim semua, kan dilaporkan ke saya juga. Nah, dapatlah 4,5 hektar, Pak. Saya didatangi sama masyarakat. Pak, kami terima kasih sama Jabatannya Polri. dulu Pak Guru apa sih? Kepala Lembaga Pendidikan Polri, Pak, Kalemdik. Ya kan? Habis dari Kapolda Sumut. Ya. Saya ditawari, Pak, ini kami terima kasih, kami berikan 1 miliar untuk Pak Kalemdik. Dia bilang, jangan. Saya belajar kepemimpinan saya itu dari 15 Kapolri dan beberapa Kapolda. Gitu loh. Dan dari senior saya, seperti itu. Kita tidak bisa menerima uang seperti ini. Kalau mau berikan pada Polri. Tapi kan memberikan uang cash 1 miliar kepada Polri kan nggak mungkin. Nah, akhirnya mereka tanya pada saya, Pak, apakah Pak Guru mau tanah 1 hektar Pak di Lembang? Saya tidak perlu tanah di Lembang buat apa? Kan saya meninggal juga tanahnya cuma 1 kali 2 meter. Ya kan? Jadi sekali lagi saya tidak diajari Kapolri saya seperti itu. Saya dulu belajar dari Kapolri Pak Dewi Widodo. Ya kalau ada pembelian kendaraan banyak, beliau mau dapat ya semacam kickback itu ditolak. Berikan kepada Polri seperti itu. Nah, akhirnya tanah 1 hektar tadi diberikan yang harusnya kan gratifikasi ke saya tuh, Pak. Diberikan kepada Polri. Jadi Polri yang 4,5 hektar menjadi 5,5 hektar. Dan itu jadi aset. Iya. Nah, sampai hari ini. Betul. Nah, saya memberikan sesuatu kepada negara melalui pembelian tanah, melalui pembelian tanah kepada masyarakat, uangnya dari Pemda DKI, semuanya sah di situ. Aturannya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keuangan Negara, peraturan pemerintahnya juga di situ mengatur tentang hibah, peraturan menterinya juga ada di situ kita perhatikan. Nah, sekarang saya dipanggil dugaan tidak pidana korupsi 15 tahun yang lalu. Gara-gara saya membicarakan, pasti ini gara-gara saya membicarakan kasusnya Pak Febri ini. Ya kan saya hadapi, saya tidak korupsi. Seperti itu. Itu rencananya tanggal berapa itu Pak dipanggil? Minggu depan. Minggu depannya? Ya, minggu depan hari Kamis saya dipanggil. Nah, hari Rabu masyarakat yang pernah ketemu saya dipanggil juga.
Tapi undangan klarifikasi sama aja. Jadi secara hukum sebenarnya tidak jelas nih. ya seharusnya bagi saya kalau penyidik itu nggak perlu undangan klarifikasi lah. Ya full bucket aja, pengumpulan bahan keterangan, bisa wawancara, menyamar dan sebagainya, bisa seperti itu. Ke lapangan gitu ya. Iya. Saya kembali ke persoalan ini ya, karena ini kan soal Febri sebenarnya dalam posisi yang memang akhirnya kemudian kita tidak menemukan satu kepastian kan dalam kasus ini. Iya. Sebenarnya apa yang harus dilakukan sebenarnya dalam kasus ini dan kemudian pada posisi itu supaya ada kepastian gitu loh. Karena kan Febri sudah turun dan ada sempat ada beberapa informasi menyatakan bahwa memang targetnya sebenarnya bukan terungkap kasus ini. Dan kalau itu terjadi kan nalar kita tadi itu kan rusak Pak. Ya. Jadi targetnya hanya sekedar memangkas supaya tidak ada lagi cawe-cawe MBG, tidak ada cawe-cawe di soal tambahan dan macam-macam gitu loh. Jadi itu kira-kira gimana tuh Pak? Ya sekarang kita serahkan presiden lah. Maunya seperti apa? Kita tunggu Pak Febri pra peradilan nggak? Kalau Pak Febri nggak pra peradilan ya beliau dalam posisi kesulitan di situ. Gitu loh. Kalau nanti Pak Febri pra peradilan hasilnya bagaimana kita ikuti? Apakah kalau pra peradilan menyatakan sah tentang penggeledahan itu, ya penyidikan dilanjutkan. Tapi perkara pidana, perkara pokoknya nanti apa? Ini harus dibuka pada publik dulu. Kita tunggu. Jadi kan begini Pak, ini kan sudah terlanjur lost trust, trust di publik gitu ya. Dan bahkan ada saya sebut tadi itu kan istilahnya adalah ini penyelesaian secara adat saja. Jadi bukan hukum gitu ya. Adat mafia gitu loh yang dia ini. Pada posisi ini kan sebenarnya boleh jadi memang justru Febri menganggap targetnya sudah selesai, yang penting berhentilah gitu ya. Dalam posisi yang tidak jelas. Atau jangan-jangan sama tadi menyebut, jangan-jangan juga memang kepolisian targetnya bukan untuk menghukum. Kalau kita dapat informasi yang beredar itu kan memang targetnya bukan untuk menghukum Febri. Tapi targetnya kan supaya mereka tidak bergerak lagi secara begitu maksimal gitu ya. Dalam konteks itu sebenarnya secara sebagai panglima hukum di presiden sebenarnya gimana menyelamatkan ini gitu deh, supaya ada kepastian hukum, ada keadilan di situ gitu. Ya, ini bagi saya dilematis sebagai presiden. Jadi contoh gini, mengapa tiba-tiba kejaksaan menghentikan surat tanggal 15 Juni yang mengumpulkan bahan keterangan tentang SPPG di seluruh Indonesia. Ini Pak SPPG ini pengusaha-pengusaha oligarki yang tahu seperti ini Pak. Ada yang berani langsung ngambil 100 SPPG, ada yang 500, karena sudah diperhitungkan ini keuntungannya cukup banyak. Keuntungan pasti. Harian, mingguan, bulanan sudah bisa dihitung. Gitu loh. Nah seharusnya ini kan dikontrol habis oleh aparat-aparat tadi, kejaksaan juga bisa ngontrol, KPK bisa ngontrol, kepolisian juga bisa ngontrol, BPK atau BPKP juga bisa ngontrol. Sehingga program ini harusnya berjalan baik, mulus ke depan. Jangan sampai terjadi sekarang dengan BGN sudah diruntuhkan ini, ya walaupun sekarang diganti pimpinannya, apakah bisa langsung memperbaiki langsung seperti teori domino Pak? Perbaiki kan nggak bisa, karena ini udah kebutuhan hidup sehari tentang MBG tadi di semua wilayah di Indonesia. Jadi penyelesaian itu harusnya seperti Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Seperti itu. Kalau ini sekarang kan menyelesaikan masalah, pasti ada masalah lagi di depan. Jadi semakin saya pertanyakan gini Pak. Pak Guru ini kan Wakapolri waktu periodenya SBY. Ya. Dan saat itu kan terjadi cicak buaya. Ya. Yang kemudian bagaimana begitu heroiknya kemudian SBY bisa keluar mengambil keputusan kan situ. Misalnya menyatakan bahwa kasus Korlantas apa semua diambil alih oleh KPK, kasusnya Novel dinyatakan bukan timingnya gitu ya. Yang kemudian ini saya dalam posisi apakah Prabowo sebagai presiden itu bisa mengambil sikap yang tegas untuk menyelamatkan ini? Kira-kira apa langkah yang harus diambil? Atau jangan-jangan akan seperti dengan kasus ketika cicak buaya kedua yang periodenya Pak Jokowi gitu loh? Ya, sama dengan kasus Bank Senturi mungkin ya hampir. Ya. Kalau yang ini mau dibuka secara free and fair, Komisi 3 DPR bikin pokja ini. Kemudian dipublikasi seperti Bank Senturi. Supaya masyarakat tahu ada masalah apa sebenarnya. Ya kan? Seperti Bu Sri Mulyani pernah didengar keterangannya, Pak Yusuf Kalla juga pernah didengar keterangannya situ kan. Nggak ada masalah, dibuka aja pada publik. Ya DPR aktif sekarang. Ya, jangan DPR-nya diem nanti malah serba ketakutan juga. Ini masyarakat tanda tanya nanti. Ya bagi saya langkah yang terbaik adalah segera bentuk yang mau dikatakan pokja DPR, kemudian adakan rapat dengar pendapat dan tidak boleh tertutup, terbuka seperti Bank Senturi dulu. Kalau Senturi itu kan dulu pansus Pak ya, pansus angket gitu ya. Betul.
Itu bisa di ini. Karena kan sebenarnya sorry, terakhir sekali lagi gini. Iya. Ini masuk di soal Komisi 3 nih. Komisi 3 ini kan menarik, Pak. Begitu kasus ini, saya sebut tadi, mungkin mudah-mudahan bisa saya diklarifikasi, mudah-mudahan saya salah menggunakan istilah. Saya menganggap ini kan Komisi 3 melakukan cawe-cawe gitu ya. Iya. Meskipun pada posisi ketuanya menyebut karena ini situasi ada gesekan, ada ini macam-macam, dia terpaksa masuk katanya. Itu kan ketika peristiwa penggeledahan tanggal 10, lalu kemudian pada saat bersamaan mereka ada beredar tuh pengakuan dari Komisi 3, dia memberi komunikasi WhatsApp ke Kejagung untuk minta Febri dicopot. Lalu kemudian kan mereka mau advise tuh. Yeah. Sampai kemudian akhirnya di take over dialihkan gitu ya, bukan dialihkan ke Kejagung kasus Febri. Terakhir mereka membuat Pokja, tapi Pokjanya bukannya seperti Senturi untuk mengusut tuntas kasusnya ini. Yeah. Dia hanya menyatakan Pokja ini untuk mengevaluasi, untuk mengawasi, memantau. Mengawasi, memantau, tapi faktanya keluarannya adalah bukan. Biasanya kan orang saksi jadi tersangka, ini malah tersangka jadi saksi gitu loh. Ini Ya, lebih bagus dibuat pansus saja. Pansus lebih bagus daripada Pokja nih. Iya. Pansus lebih bagus terbuka situ. Ada konsekuensi hukum di situ. Iya. Seperti ya. Jadi bisa memanggil semua pihak di situ, sekalian untuk mengoreksi tentang masalah BGN atau MBG tadi. Oke. Kan masalah hukumnya ini kan Komisi 3 yang bisa membuka seperti itu. Iya. Jadi ya saya kadang-kadang apa yang dikatakan sama Ketua Komisi 3 itu siapa, Habibur Rahman ya. Polisi terbaik. Nah, Kapolri terbaik. Kapolri terbaik sepanjang masa. Makanya saya koreksi 24 Kapolri sebelum Pak Listio ini apakah nggak ada yang terbaik lagi? Ya kan, Kapolri nomor 5 itu Pak Hugeng. Ya kan? Hugeng ya. Nomor 9 Pak Anton Sujarwo. Saya hafal semua itu. Nah, apakah Pak Habibur Rahman ini tahu 24 Kapolri sebelumnya nih siapa aja dikenal, pernah baca buku nggak seperti itu. Jadi jangan memberikan statement seperti itu. Karena kemarin waktu peristiwa penggeledahan itu diucapkan selamat dan sukses kan gitu. Iya. Loh, ini kayak ucapan naik jabatan seperti itu kan aneh. Nah justru Komisi 3... Bahkan dia minta didoakan semoga cepat definitif gitu loh. Iya, makanya Komisi 3 harusnya akan segera mengundang baik kepolisian maupun kejaksaan untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan malah memberikan tepuk tangan dulu gitu, seperti itu. Akhirnya kejadiannya seperti ini. Artinya sebenarnya kalau mau terungkap untuk kasus ini dibuka betul-betul secara publik, maka Komisi 3 harus masuk di situ perannya gitu ya. Iya, pansus saja didengar seperti Bang Senturi lah. Masyarakat puas walaupun belum selesai juga, tapi masyarakat puas. Daripada masyarakat bicara sendiri melalui podcast nanti, ya kan? Ya kasihan kepolisian yang lainnya, kasihan kejaksaan dan sebagainya seperti itu kan. Saya juga akan karena bicara gini, wah ini saya tambah ditekan pasti ada tindak pidana. Loh, saya tidak menerima gratifikasi, malah saya menolak gratifikasi tahun 2011, sekarang saya mau dikortas tipikorkan gitu, seperti itu. Harusnya Kortas itu Pak, berterima kasih karena aset Polri bertambah gitu. Oh iya, harusnya kan Mabes Polri dapat aset lagi tanah dari kan, gitu. yang dipindahkan ke DKI itu 4.500 meter persegi. Iya. Tapi walaupun lokasinya di Lembang, kita dapat 5,5 hektar, Pak. Itu pun awalnya cuma 55.000 meter persegi dapatnya. 10 kali lipat. Tanah negara ini. Nah, saya yang menyumbang seperti itu, kalau Pak Hugeng dulu mungkin masih hidup, masih bisa dicari-cari kesalahannya, ya pasti bisa aja seperti itu kan. Mantan-mantan Kapolri juga seperti itu. Itu yang kita sangat ya sayangkan seperti itulah. Nah, saya berpikir begini, Pak. Kalau Kortas Tipikor berani akan mengarahkan saya dalam tindak pidana korupsi, ya kan? Kalau itu temuan asli, ya silakan. Tapi kan pasti lapor sama Kapolri. Tapi sekarang begitu kerjanya maraton, yang berani melaksanakan perintah itu ya berarti jabatan yang satu tingkat lebih tinggi dari saya Wakapolri seperti itu. Tidak mungkin di bawahnya, Pak. Nggak mungkin di bawahnya seperti itu. Ada hierarki walaupun kita purnawirawan seperti itu. Iya. Artinya ada adab di situ. Iya. Itu tadi yang terakhir mungkin kata kuncinya pembentukan pansus mungkin lebih efektif untuk memberikan rasa kepuasan pada masyarakat. Masyarakat juga bisa lebih terbuka menerima informasi, tidak simpang siur. Ya, yang satu nanti menghujat Polri. Polri ini kan banyak, ya kan? Polri itu kan ada dua, Polri ini dan Polri itu kan gitu. Nanti kejaksaan juga seperti itu. Nah, Pak Prabowo ini juga dibawa-bawa ke situ, kasihan beliau memimpin negara ini nanti. Oke, makasih. Teman-teman sekalian, ini obrolan yang luar biasa gitu ya, bahwa
ada sesuatu memang yang harus segera diakhiri. Ini sebenarnya dampak dari sikap yang tidak jelas, mencela-mencelanya penegak hukum, sehingga kemudian persepsi publik itu kan semakin berkembang gitu ya, liar dan semakin menemukan ada kebenarannya sendiri gitu. Sehingga kemudian memang menjadi penting sebetulnya adalah ada langkah yang harus tegas diambil oleh pemerintah terhadap kasus ini, terutama Presiden Prabowo Subianto gitu ya. Apa sikap yang harus untuk kemudian ada kepastian terhadap kasus ini. Dan yang lebih penting adalah ini Komisi 3. Komisi 3 harus jelas nih, masuk sebagai pejuang atau masuk untuk cawe-cawe gitu kan. Kalau betul-betul sesuai fungsinya, maka harusnya yang didorong adalah bukan Pokja untuk kemudian memonitor hanya bagaimana Febri bisa mundur. Dan kemudian ada penggantinya. Tapi yang menjadi penting adalah mengungkap kasus ini secara terang-benerang, dan itu dilakukan harusnya melalui hak angket. Ada pengalaman, yaitu adalah ketika dugaan kasus korupsi Senturi, yaitu sampai 6 triliun pada saat itu gitu ya. Ada banyak diperiksa, ada Sri Mulyani, ada Pak Budiono dan macam-macam sebagai saksi pada saat itu. Oh iya, Pak Budiono bukan Pak JK ya. Dan itu Pak Budiono itu adalah wakil presiden pada saat itu gitu ya. Jangan-jangan kemudian justru pembelajaran itu bisa dijadikan untuk mengungkap kasus di Febri Ardiansyah. Betulkah itu ada keterlibatan dalam Asabrian juga triliunan? Betulkah itu ada terlibat dalam kasus korupsi batubara? Termasuk dalam kasus Krakatau Steel gitu ya? Atau jangan-jangan justru hal yang sama terjadi di proyek makan gizi gratis? Biarlah kemudian yang selama ini adigium maling berkedok gizi itu betul-betul tidak ada lagi. Terima kasih. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.